Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriana Dewi, NIM 18630095 dari kelas Kimia B. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai radiasi X-ray. Nah, radiasi X-ray sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu radiasi Bremsstrahlung atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan white radiation atau continuous radiation atau polikromatik. Dan yang kedua yaitu karakteristik radiation atau radiasi karakterisasi. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri biasanya disebut dengan monochromatic radiation atau discrete radiation atau line spectrum. Seperti itu. Nah, yang pertama yaitu radiasi Bremsstrahlung. Radiasi Bremsstrahlung sendiri adalah radiasi yang dilepaskan oleh partikel bermuatan. Dalam hal ini elektron, karena percepatannya yang disebabkan oleh medan listrik dari partikel bermuatan lain. Dalam hal ini proton. Nah, kata Bremsstrahlung sendiri itu merupakan bahasa Jerman yang berarti pengereman. Jadi radiasi Bremsstrahlung ini merupakan radiasi pengereman. Nah, pengereman di sini yang dimaksud yaitu radiasi dilepaskan oleh partikel bermuatan. Nah, tadi partikel bermuatan ini merupakan elektron akan direm saat mengenai logam target. Seperti itu. Kemudian partikel yang bermuatan ini yaitu elektron tidak terikat pada atom atau ion pada saat sebelum dan sesudah pengereman. Akibatnya radiasi Bremsstrahlung bersifat kontinu dan terkadang disebut sebagai radiasi bebas. Nah, dalam radiasi Bremsstrahlung ini, jika energi energi dari partikel bermuatan ini yaitu elektron yang datang itu cukup tinggi, maka sinar X akan dipancarkan setelah elektron mengalami pengereman. Jadi akan dipancarkan setelah elektron ini akan mengenai logam target kemudian direm dan spektrumnya akan dipancarkan setelah pengereman tersebut. Kemudian ketika elektron memiliki energi dan kecepatan yang tinggi mengenai logam target, maka elektron akan melambat saat melepaskan radiasi sinar X dengan spektrum kontinu. Nah, itulah makanya dalam hal ini radiasi Bremsstrahlung itu juga disebut sebagai continuous radiation karena sifat dari keluaran sinar X yang dikeluarkan yaitu kontinu. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik radiation atau radiasi karakteristik. Nah, kita perlu mengetahui bahwa sinar X dapat pula terbentuk melalui proses perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Sinar X yang terbentuk melalui proses tersebut memiliki energi yang sama dengan selisih energi antara kedua tingkat energi elektron tersebut. Begitu, dari selisih tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah itu. Karena jenis atom memiliki tingkat-tingkat energi elektron yang berbeda-beda, maka sinar X yang terbentuk dari proses tersebut disebut sinar X karakterisasi. Begitu. Kemudian sinar X karakteristik yang terjadi karena elektron yang berada di kulit K terionisasi sehingga terpentar keluar. Nah, dari keluarnya elektron tersebut dari kulit K, maka kulit K ini dalam kondisi yang kosong. Nah, kekosongan kulit K tersebut akan segera diisi oleh elektron dari kulit di luarnya.
Seperti itu. Jika kekosongan pada kulit A diisi oleh elektron dari kulit L, kekosongan dari kulit K kemudian diisi dari elektron yang berasal dari kulit L, maka sinar X karakteristik yang dipancarkan yaitu sinar X karakteristik K alfa. Begitu. Nah, jika kekosongan pada kulit K tersebut diisi oleh elektron dari kulit L, dari kulit M maksud saya, maka sinar X karakterisasi yang dipancarkan yaitu berupa sinar X karakteristik K beta. Begitu seterusnya. Untuk energinya berarti energi dari radiasi tersebut setara dengan selisih energi dari tingkat kulit L ke K ataupun M ke K, seperti itu. Baik, mungkin cukup dari saya untuk review materi sinar X, radiasi Bremsstrahlung, dan radiasi karakteristik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.